Sungai Kahayan mengalir tenang di bawah cahaya senja, membelah hamparan tanah yang hijau dan subur. Di tepiannya, sebuah kebun luas membentang, dipenuhi pohon durian, rambutan, dan kelapa yang menjulang tinggi. Kebun itu bukan hanya sekedar tanah bagi Rudi, seorang lelaki paruh baya yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sana. Itu adalah warisan dari leluhurnya. Sebuah peninggalan yang memiliki nilai lebih dari sekedar harga di atas kertas. Rudi menggenggam cangkulnya, menghela nafas panjang. Setelah seharian bekerja, tubuhnya yang mulai renta terasa pegal, tapi hatinya tetap tenang setiap kali melihat kebun ini. Ia percaya selama tanah ini tetap ada, arwah leluhurnya akan terus melindunginya. Namun, ketenangan itu mulai terusik sejak seorang pria kaya bernama Tuan Herman datang ke kampung mereka. Sebagai juragan tanah yang memiliki banyak lahan di sekitar Sungai Kahayan, Tuan Herman dikenal ambisius dan tak segan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Siang itu, di bawah rindangnya pohon kelapa, Rudi duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi pahit. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Lalu seorang pria berbadan tegap dengan perut buncit muncul dari balik pagar. Di belakangnya, dua orang laki-laki berbadan besar mengikuti, seakan menjadi bayang-bayangnya. "Selamat siang, Pak Rudi," sapa Tuan Herman dengan senyum tipis. Rudi menurunkan cangkir kopinya. "Siang, Pak Herman. Ada apa datang ke sini, Pak?" Tuan Herman menarik kursi dan duduk tanpa menunggu dipersilahkan. Salah satu anak buahnya segera menyerahkan map berisi dokumen kepadanya. "Saya datang dengan niat baik, Pak Rudi," katanya, membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar surat. "Saya ingin membeli tanah kebun Bapak. Saya berani bayar lebih tinggi dari harga pasaran." Rudi melirik surat itu sekilas, lalu menggeleng pelan. "Maaf, Pak Herman, saya tidak menjual tanah ini." Wajah Tuan Herman sedikit berubah. Ia tertawa kecil, seakan tak percaya. "Pak Rudi, coba lihat angka ini di kertas," katanya sambil menunjuk nominal yang tertera di kertas. 500 juta rupiah. Itu cukup untuk membeli rumah yang lebih besar di kota dan hidup nyaman, Pak. Rudi menghela nafas panjang. "Saya sudah bilang, Pak Herman, tanah ini bukan sekedar harta bagi saya. Ini warisan dari leluhur saya, bukan soal harga." Senyum di wajah Tuan Herman mulai pudar. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Rudi dengan tajam. "Pak Rudi, saya ini pengusaha. Saya tidak suka membuang waktu. Tanah ini strategis loh, Pak. Saya ingin membangun proyek besar di sini. Bapak tidak perlu repot mengurus kebun lagi." Saya tambahin menjadi 750 juta. Rudi tetap menggeleng. "Tanah ini sudah ada di keluarga saya selama 3 generasi, Pak. Saya tidak bisa mengkhianati mereka hanya demi uang." Tuan Herman mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Matanya menyipit. "Baik kalau begitu. Tapi ingat, saya tidak suka ditolak, Pak Rudi." Ia berdiri merapikan bajunya, lalu menepuk pundak Rudi dengan senyum yang dipaksakan. "Saya beri waktu untuk berpikir. Mudah-mudahan Bapak berubah pikiran sebelum saya harus menggunakan cara lain. Dan saya tambah harganya menjadi 1 miliar. Setelah berkata demikian, ia pergi meninggalkan aroma parfum mahal yang menyengat. Rudi menatap kepergian mereka dengan perasaan tidak nyaman. Ia tahu Tuan Herman bukan orang yang mudah menyerah. Ia telah mendengar banyak cerita tentang bagaimana lelaki itu mendapatkan tanah-tanah milik warga lain. Ada yang dijebak dengan utang, ada yang diintimidasi, bahkan ada yang hilang begitu saja. Malam itu, udara di kebun terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan daun kering. Rudi duduk di beranda rumahnya menyalakan rokok kretek sambil berpikir tentang pertemuan tadi. Lela
Istrinya datang membawa secangkir teh hangat. "Kenapa, Pak? Kelihatan gelisah." Rudi menatap istrinya, wanita yang telah menemani hidupnya selama puluhan tahun. "Tuan Herman datang lagi, Bu. Dia mau beli tanah kita." Lela mengerutkan kening. "Bapak nolak kan?" Rudi mengangguk. "Tentu saja. Aku tidak akan menjual tanah ini, tapi aku takut dia tidak akan menyerah begitu saja." Lela mendesah, memandang kebun yang gelap di luar sana. "Kita harus hati-hati, Pak. Orang seperti dia bisa melakukan apa saja." Mereka terdiam, hanya ditemani suara jangkrik dan gesekan daun di pepohonan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah kebun. Rudi menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran. Langkah itu tidak seperti langkah biasa, terdengar lambat, berat, dan seolah menyeret sesuatu. "Siapa di sana?" teriak Rudi, bangkit berdiri. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir. Lela memegang lengannya. "Pak, sudah masuk saja. Jangan dipikirkan." Tapi Rudi tetap melangkah ke halaman, matanya mencari sumber suara. Ia menajamkan pandangan, dan saat itulah ia melihat sesuatu di antara pepohonan durian. Bayangan hitam berdiri diam, tinggi, dan seperti tidak memiliki wajah. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia berkedip, dan sosok itu menghilang begitu saja. Ia mundur perlahan, lalu kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Lela menatapnya dengan wajah khawatir. "Pak, ada apa?" Rudi menelan ludah. "Aku gak yakin, tapi kayaknya ada orang di kebun, Bu." Lela menggenggam tangannya. "Bapak yakin ini bukan sesuatu yang lain?" Rudi tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela ke arah kebun yang kini terlihat semakin gelap. Sementara angin bertiup lebih kencang, dan di kejauhan terdengar suara bisikan samar, seperti seseorang yang mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak bisa ia mengerti. Sudah beberapa hari berlalu sejak kedatangan Tuan Herman ke rumah Rudi. Namun rasa tidak enak di hati pria parubaya itu masih belum hilang. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Sejak ia menolak menjual tanahnya, kebunnya mulai terasa berbeda. Udara di sekitar terasa lebih berat, lebih panas di siang hari dan lebih dingin di malam hari. Rudi mengabaikan firasatnya. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan kebun, menyirami tanaman, dan memanen buah yang sudah matang. Namun, keanehan mulai terjadi. Pada pagi yang cerah, Rudi merasakan tubuhnya lemas saat hendak bangun dari tempat tidur. Dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menindih. Ketika ia mencoba berdiri, kepalanya berputar dan sekujur tubuhnya terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Lela yang baru saja selesai menyiapkan sarapan segera menghampirinya. "Pak, kenapa? Kok mukanya pucat?" Rudi menelan ludah, berusaha berdiri tegak meskipun tubuhnya gemetar. "Aku nggak tahu, Bu. Rasanya badan ini lemas sekali." Lela mengernyit. Ia menyentuh dahi suaminya, tapi tidak ada tanda-tanda demam. "Bapak sakit? Aku bikinkan jamu ya, Pak." Rudi mengangguk pelan, mencoba berjalan ke ruang tamu. Namun begitu ia duduk di kursi rotan, tubuhnya kembali menggigil hebat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kelelahan atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Malam itu, Rudi tertidur lebih awal karena tubuhnya yang lemas. Namun Lela masih terjaga, duduk di ruang tamu sambil menjahit baju yang sobek. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam ketika angin tiba-tiba bertiup kencang dari jendela yang sedikit terbuka. Kemudian, suara dentuman keras meledak di atas genteng. Lampu bergoyang, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Lela menghela nafas panjang dan hendak merapikan jahitannya ketika tiba-tiba ia melihat sesuatu dari balik jendela. Bayangan hitam
sosok tinggi kurus berdiri diam di antara pohon kelapa di halaman rumah mereka. Lela tercekat, tangannya gemetar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri seolah mengawasinya. Dada Lela berdegup kencang. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi. Namun, ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu masih ada dan kali ini kepala sosok itu sedikit miring, seakan menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Lela buru-buru menutup jendela dan berlari ke kamar, mengguncang tubuh Rudi. "Pak, bangun Pak. Aku lihat sesuatu di luar dan aku mendengar sesuatu ledakan di atap rumah kita, Pak." Rudi terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya masih terasa lemas, tapi ketakutan di wajah istrinya membuatnya berusaha bangkit. "Apa yang ibu lihat?" tanyanya seraya menyalakan lampu. Lela menelan ludah. "Bayangan hitam, Pak. Dia berdiri di halaman. Aku takut, Pak." Rudi segera menuju jendela, mengintip keluar. Namun yang ia lihat hanya kebun yang sunyi dan angin malam yang menggoyangkan daun-daun. Tidak ada bayangan hitam. "Mungkin cuma perasaanmu, Bu," katanya, mencoba menenangkan. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan perasaan biasa. Keesokan harinya, Rudi yang masih merasa lemas memaksakan diri pergi ke kebun. Namun apa yang dilihatnya di kebun membuat tubuhnya merinding. Beberapa pohon yang sebelumnya hijau dan subur kini tampak layu. Daun-daun yang kemarin masih segar kini mengering, seakan-akan tersedot energinya dalam semalam. Beberapa tanaman mati begitu saja, batangnya menghitam, busuk, seperti terbakar dari dalam. Rudi terhuyung ke belakang. Ini tidak masuk akal. Ia tidak ingat ada hama atau penyakit yang bisa membuat tanaman mati dalam semalam seperti ini. Lela yang menyusulnya juga terkejut melihat pemandangan itu. "Ya Allah, Pak, kenapa bisa begini?" Rudi tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat cangkulnya, mencoba berpikir jernih. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di kebunnya. Hari itu juga, Rudi pergi ke rumah Pak Kasan, seorang sesepuh kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Pak Kasan seorang pria berusia sekitar 70 tahun, menatap Rudi dengan tajam saat mendengar ceritanya. Ia menghela nafas panjang dan menyulut rokok lintingannya. "Apa yang kau alami ini bukan sekedar peristiwa biasa, Rudi," katanya pelan. "Dan apa yang terjadi di kebunmu itu juga bukan karena hama atau penyakit." Rudi menelan ludah. "Lalu ini karena apa, Pak?" Pak Kasan menatap lurus ke matanya. "Ada yang mengirim sesuatu kepadamu, sesuatu yang jahat, ingin membuat keluargamu tidak betah di tanah itu." Jantung Rudi berdegup kencang. "Mengirim sesuatu? Maksud Bapak santet?" Pak Kasan mengangguk perlahan. "Aku tidak ingin menuduh siapapun, tapi kau harus ingat, kau baru saja menolak seseorang yang punya kuasa dan ambisi besar." Rudi terdiam. Ingatannya kembali pada pertemuannya dengan Tuan Herman. Apakah mungkin ini perbuatannya? Pak Kasan melanjutkan, "Kau harus lebih waspada. Orang yang mengirim ini tidak main-main. Mereka ingin kau menyerah tanpa perlawanan." Rudi mengepalkan tangannya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, setelah mendengar peringatan Pak Kasan, Rudi mencoba tidur lebih awal. Namun ketika ia terlelap, ia mengalami mimpi yang begitu nyata dan mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan merah yang menggantung di langit. Di depan matanya, seorang sosok berjubah merah menari dengan gerakan aneh, melingkar-lingkar seperti ritual kuno. Sosok itu membawa sebuah tengkorak manusia di tangannya. Tengkorak itu bergerak, bibirnya terbuka, dan sebuah suara berbisik langsung ke telinga Rudi. "Tanah itu akan menjadi milik kami. Kau tidak bisa lari. Kau akan membusuk di dalamnya." Suara itu begitu dingin, begitu nyata hingga Rudi terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya kembali terasa lemas, lebih buruk dari sebelumnya.
keringat membanjiri dahinya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengatur nafasnya. Lela yang terbangun karena suara suaminya segera mendekat. "Pak, ada apa, Pak?" Rudi mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. "Aku mimpi buruk, Bu. Aku rasa ini bukan sekedar mimpi biasa." Lela menggenggam tangan suaminya erat. "Kita harus cari cara untuk mengatasi ini, Pak. Aku takut ini akan makin parah." Rudi mengangguk pelan. Ia tahu apa yang terjadi ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Ada sesuatu yang mengincarnya, sesuatu yang ingin menyingkirkannya dari tanah ini, dan ia tidak bisa tinggal diam dengan serangan Tuan Herman. Malam semakin larut ketika Lela duduk di samping tempat tidur Rudi di hari yang lain, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Nafasnya tersengal dan matanya menatap langit-langit dengan kosong. Perutnya yang membesar bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rian, anak mereka yang masih berusia 10 tahun, berdiri ketakutan di sudut kamar, tidak berani mendekat. "Lela, sakit perutku." Rudi mengerang, suaranya hampir tak terdengar. Lela menahan tangisnya. Ini sudah hari ketiga Rudi dalam keadaan seperti ini, dan kondisinya semakin memburuk. Setiap malam ia mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa di perutnya, seolah ada sesuatu yang mencengkram organ-organ dalamnya dan meremukkan perlahan. Lela tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari pertolongan. Akhirnya dengan langkah tergesa, ia membawa Rian dan pergi menemui Bapak Jaya, seorang dukun tua yang dikenal sebagai Panyanggar, orang yang memiliki kemampuan menetralisir energi hitam. Bapak Jaya tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di pinggir desa. Dindingnya dari kayu ulin yang kokoh, sementara bagian dalam rumah dipenuhi bau dupa dan berbagai benda-benda pusaka. Ketika Lela mengetuk pintu dengan panik, lelaki tua itu sudah berdiri di ambang pintu, seperti sudah menunggu kedatangan mereka. "Aku sudah merasakan hawa jahat ini sejak beberapa hari lalu," kata Bapak Jaya dengan suara dalam. "Masuklah." Lela dan Rian duduk di atas tikar pandan di ruang tamu, sementara Bapak Jaya menyalakan dupa dan mulai merapal doa. Setelah beberapa saat, ia menatap Lela dengan sorot mata yang tajam. "Apa yang terjadi pada suamimu bukan penyakit biasa," katanya lirih. "Ini santet, dan santet ini bukan sembarang santet." Lela menelan ludah, mengiyakan. Apa yang dikatakan Bapak Jaya juga sama dengan apa yang dikatakan sesepuh desa. Ia sudah menduganya, tapi mendengar langsung dari mulut seorang Panyanggar membuat bulu kuduknya meremang. "Santet ini berasal dari seorang balian jahat. Aku bisa merasakan jejak ilmu hitam yang sangat kuat," lanjut Bapak Jaya. "Balian?" Rian bertanya dengan suara kecil. "Seorang dukun sakti dari tanah ini," jawab Bapak Jaya. "Ia memiliki ilmu hitam yang sangat berbahaya, ilmu yang tidak semua orang bisa tangkal." Lela menggigit bibirnya, hatinya semakin gelisah. "Bisakah Bapak menolong suamiku?" tanyanya penuh harap. Bapak Jaya menghela nafas panjang. "Aku bisa mencoba, tapi aku harus tahu dulu siapa yang mengirim santet ini." Ia meraih sebuah tempurung kelapa yang sudah diisi air kembang dan mulai membaca mantra. Perlahan-lahan, air dalam tempurung itu beriak, membentuk bayangan. Lela menahan nafas saat melihat siluet seorang lelaki bertelanjang dada dengan banyak rajah di tubuhnya. Matanya merah menyala, wajahnya dingin seperti batu. "Darsah," gumam Bapak Jaya. "Siapa dia, Pak?" tanya Lela, suaranya bergetar. "Dukun sakti dari suku Dayak. Ia bekerja untuk Herman." Jantung Lela berdegup kencang. Tuan Herman, ia sudah menduga bahwa pria itu ada hubungannya dengan semua kejadian ini. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Herman sampai menggunakan seorang dukun hitam dari Kalimantan ini untuk menyerang Rudi. "Santet ini bukan sembarangan," lanjut Bapak Jaya dengan suara berat. "Jika tidak segera diatasi, suamimu bisa mati dalam hitungan minggu." Lela menutupi mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Rian yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan khawatir," kata Bapak Jaya. "Aku akan mencoba menghentikan santet ini."
Malam itu, Bapak Jaya datang ke rumah Lela dengan membawa berbagai perlengkapan ritual. Ia meminta Lela dan Rian untuk tetap di dalam kamar, sementara ia memulai ritual di ruang tengah. Pak Rudi bersila. Di depannya beberapa batang kemenyan sudah mulai membakar. Asapnya mengepul ke udara, menyebarkan aroma pekat yang memenuhi ruangan. Cahaya lampu minyak berkedip-kedip, seolah takut dengan sesuatu yang tak terlihat. Lela berdiri di sudut ruangan, memeluk Rian yang menggigil ketakutan. Di kamar, Rudi terbaring dengan nafas tersengal. Tubuhnya berkeringat deras, sementara perutnya yang membesar bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bapak Jaya mulai membaca mantra pelindung. Suaranya dalam dan bergetar, menciptakan gema aneh di dalam rumah. Ia menaburkan garam yang sudah diberkati di sekitar ruangan, membentuk lingkaran perlindungan. Namun, saat mantranya semakin intens, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Wah! Tiba-tiba rumah Rudi bergetar hebat. Lela menjerit dan memeluk Rian lebih erat. Dari atap rumah, terdengar suara tawa mengerikan, dalam dan bergema, seperti suara makhluk yang bukan manusia. Lela memandang ke atas dengan wajah pucat. Jantungnya berdetak kencang. Atap rumah berderak, seolah ada sesuatu yang berjalan di atasnya dengan langkah berat. Rudi yang masih terbaring di kamar mendadak menjerit kesakitan. Tubuhnya melengkung ke atas, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram perutnya. Keringatnya bercucuran deras, sementara matanya membelalak menahan sakit. Bapak Jaya tidak berhenti. Ia menambah volume bacaannya, menggenggam sebuah mandau pusaka, dan mulai mengarahkannya ke udara, menantang kekuatan gelap yang berusaha masuk. Namun, di luar rumah, sesuatu yang lebih menakutkan menunggu. Lela memekik saat melihat sosok tinggi berdiri di depan rumah mereka. Bayangan hitam itu lebih dari 2 meter tingginya. Tubuhnya kurus dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Namun, sepasang matanya bersinar merah, menyala, menatap langsung ke arah rumah. "Suamimu harus mati." Suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan terdengar di dalam kepala Lela. Ia mundur, ketakutan, sementara tubuhnya gemetar hebat. Bapak Jaya menyadari kehadiran sosok tersebut. Dengan cepat ia mengambil segenggam tanah dari kantong kain kecilnya dan melemparkannya ke pintu rumah sambil membaca mantra. Seketika angin kencang berhembus masuk melalui celah jendela, meniup bayangan itu hingga lenyap seperti asap. Namun bukan berarti bahaya sudah berakhir. Di dalam kamar, Rudi kembali menjerit. Tubuhnya kejang-kejang, tangan dan kakinya mencakar kasur, sementara perutnya berdenyut-denyut seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Bapak Jaya bergegas masuk dan mendekati Rudi. Ia meraih sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan, lalu menuangkannya ke perut Rudi. Rudi melengkungkan tubuhnya lebih tinggi sebelum akhirnya muntah. Kali ini bukan hanya cairan yang keluar, tetapi belatung-belatung putih yang menggeliat di lantai. Lela hampir pingsan melihatnya. "Kita sudah mengusir sebagian besar energi jahat di tubuhnya," kata Bapak Jaya sambil mengelap keringatnya sendiri. "Tapi ini belum selesai. Darsa si dukun itu tidak akan tinggal diam." Ia mengeluarkan seutas tali anyaman dari serat akar bahar dan memberikannya kepada Lela. "Ikatkan ini di tangan Rudi. Ini jimat pelindung. Selama ia mengenakannya, sihir Darsa tidak akan bisa langsung mengenainya." Lela segera melilitkan tali itu di pergelangan tangan suaminya yang masih lemah. Rudi membuka matanya dengan sayu, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, ketakutan terbesar datang beberapa jam setelah ritual. Menjelang dini hari, saat semua orang mulai kelelahan dan mencoba beristirahat, Rudi terbangun dari tidurnya. Ada perasaan aneh yang menggelitik di dalam dadanya, seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah jendela kamar. Di luar, tepat di atas pohon yang berdiri dekat rumahnya, seekor burung hitam besar bertengger. Matanya menyala merah dalam gelap, tajam,
dan penuh kebencian. Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Burung itu tidak berkedip, hanya dia mengawasi. Namun, Rudi bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar seekor burung. Ini bukan burung biasa. Tiba-tiba burung itu membuka paruhnya dan suara tawa yang tadi terdengar di atap rumah kembali bergema. Rudi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat, badannya kaku, seolah ada sesuatu yang menahan lidahnya. Di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Darsa masih mengincarnya. Di lain waktu, malam itu rumah Rudi semakin dipenuhi hawa yang menyesakkan. Lampu yang biasanya menerangi ruang tengah kini berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang menghisap energi di sekitarnya. Lela duduk di samping Rudi yang terbaring lemah di kasur, sementara Rian menggenggam tangan ibunya dengan erat. Bocah itu ketakutan. Wajahnya pucat setelah beberapa malam berturut-turut mengalami mimpi buruk setelah ritual pertama yang dilakukan Pak Jaya. Rudi yang sebelumnya hanya mengalami sakit dan kejang, kini mulai menunjukkan gejala yang lebih mengerikan. Darah segar mengalir perlahan dari sudut bibirnya, bercampur dengan nafas yang berat. Dari hidungnya juga mengalir darah, menetes ke bantal. Lela terisak pelan. Hatinya mencengkram rasa takut yang semakin dalam. Namun yang lebih menyeramkan adalah apa yang terjadi pada Lela dan Rian. Mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka berdua berdiri di sebuah ruangan gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari api kecil yang berkedip di sudut dari dalam bayangan. Muncul sosok lelaki tua dengan wajah penuh luka. Kulitnya mengelupas seperti habis tersiram air panas. Matanya kosong, penuh kebencian. Sementara suaranya bergema dalam kegelapan. Lela selalu terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Rian pun demikian. Bocah itu bahkan sampai mengompol karena ketakutan. Saat pagi menjelang, Lela memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali pergi ke rumah Pak Jaya. Kita harus melakukan ritual lebih besar lagi dari kemarin. Ritual ini beresiko tinggi karena kita akan langsung menghadapi kekuatan dari Darsa. Tapi kalau kita tidak melakukannya, santet ini tidak akan bisa dihentikan sepenuhnya. Lela menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu bahwa ini berbahaya, tetapi di saat yang sama mereka tidak punya pilihan lain. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan melakukannya, kata Rudi mantap. Namun malam itu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka sedang bersiap untuk ritual esok harinya, terdengar suara mendesis dari luar rumah. Rudi yang pertama kali menyadarinya. Ia berjalan terseok-seok perlahan ke arah jendela dan mengintip keluar. Saat itulah ia melihatnya. Seekor ular besar berwarna hitam dengan mata merah menyala melingkar di depan rumah mereka. Ular itu begitu besar, lebih dari 2 meter panjangnya, dengan sisik yang berkilau di bawah sinar bulan. Lidahnya menjulur keluar, mendesis pelan, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan rencana mereka. Rudi merasa tubuhnya kaku. Ia tahu ini bukan ular biasa, ini adalah kiriman. Lela yang ikut melihatnya menjerit kecil dan mundur ketakutan. Bapak Jaya langsung bergerak cepat. Ia mengambil segenggam garam dari kantong kainnya dan melemparkannya ke arah pintu sambil membaca mantra. Ular itu mendesis lebih keras. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya meluncur ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja seperti asap. Namun, Bapak Jaya tidak terlihat lega. Ia justru semakin serius. Kita harus segera melakukan ritual dan mencari burul santetnya di sekitar tanah ini. Media itu harus diputus. Darsa sudah tahu bahwa kita berencana melawannya, katanya, dan dia akan melakukan apapun untuk menghentikan kita. Rudi menatap Lela dan Rian yang masih ketakutan. Ia mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di hari yang lain, setelah Pak Jaya mempersiapkan dirinya untuk melakukan pertarungan hebat ini, Pak Jaya duduk bersila di depan rumah, menyalakan dupa kemenyan yang mengepulkan asap putih ke udara. Mata tuanya terpejam, bibirnya berkomat kamit melafalkan mantra. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma mistis yang membuat suasana semakin mencekam. Rudi, Lela, dan Rian tak jauh dari sana, menunggu dengan gelisah. Mereka tahu santet yang menggerogoti tubuh Rudi berasal dari puhul yang ditanam di suatu tempat.
Pak Jaya harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, tubuh Pak Jaya tersentak, matanya terbuka, tatapannya kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Ikut aku," katanya lirih. Tanpa banyak tanya, Lela dan anaknya, Rian, mengikuti langkah Pak Jaya yang kini berjalan ke arah kebun di belakang rumah. Cahaya lampu minyak yang dibawa Lela bergetar bersama tangannya yang gemetar. Kebun itu berbatasan langsung dengan sungai kecil yang airnya mengalir pelan. Terdengar gemericik lirih di tengah keheningan malam. Pak Jaya berhenti tepat di tepi pagar kebun. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, kemudian menghela nafas panjang, mencari energi negatif. "Di sini," ujarnya. Tangannya mulai menggali tanah dengan hati-hati. Lela dan Rian menahan nafas saat jari-jarinya menyentuh sesuatu yang aneh. Gumpalan kain hitam yang diikat dengan benang merah. Pak Jaya mengangkatnya perlahan. Bau busuk segera menyebar di udara, membuat Rian mundur selangkah dan menutup hidungnya. Saat Pak Jaya membuka kain itu, mereka semua terpana. Di dalamnya terdapat benda aneh yang bercampur dengan tanah, serta tulang kecil yang tampak seperti jari manusia. "Ini dia bul santetnya," bisik Pak Jaya. "Ini yang mengikat Rudi dalam penderitaan." Mendadak suara aneh terdengar dari sungai, seperti seseorang yang tertawa pelan, tetapi suaranya melengking dan bergema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lela menoleh ke arah sungai dan menjerit tertahan. Sosok hitam bertubuh kurus berdiri di seberang air, matanya bersinar merah seperti bara api. Sosok itu seperti yang pertama dilihat oleh Lela saat bersamaan dengan bunyi ledakan di atap rumahnya. Wajah sosok itu samar tertutup bayangan, tetapi giginya yang tajam terlihat jelas saat ia menyeringai. Pak Jaya segera mengangkat bul itu tinggi-tinggi. Ia mulai melantunkan mantra dengan suara lantang, melawan energi jahat yang mencoba mengintimidasi mereka. Api obor tiba-tiba berkobar lebih besar, seolah tersulut oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Jaya mengambil segenggam garam yang telah dicampur dengan ramuan khusus, lalu menaburkannya ke atas puhul. Seketika suara jeritan nyaring terdengar dari arah sungai. Sosok hitam itu menghilang dalam kabut yang tiba-tiba muncul dari permukaan air. Pak Jaya menghela nafas. "Satu langkah selesai, tapi ini belum berakhir," katanya. Lela memandangnya dengan tatapan lelah tetapi penuh harap. Mereka tahu pertempuran belum usai. Pak Jaya kembali duduk bersila di beranda rumah Pak Rudi di atas tikar pandan. Matanya terpejam rapat, bibirnya berkomat-kamit melafalkan mantra. Di hadapannya, Lela dan Rian serta Rudi yang masih terbaring di tempat tidurnya menunggu dengan tegang. Di tangannya, bul santet yang baru saja ditemukan masih terbungkus kain hitam, bergetar seakan memiliki nyawa sendiri. "Aku harus masuk ke alam mereka," kata Pak Jaya lirih. Suaranya terdengar berat. "Penjaga bul ini tak akan membiarkannya dimusnahkan begitu saja. Kalian jaga tubuhku, jangan biarkan ada yang menyentuh." Setelah berkata demikian, Pak Jaya melakukan mantra pelindung diri untuk tubuh fisiknya. Seketika tubuh Pak Jaya diam, nafasnya melambat, jiwanya telah lepas meninggalkan raga. Sementara itu Pak Jaya kini berdiri di sebuah tempat asing. Langit kelam, tanpa bintang, tanpa bulan. Tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti pijakan di atas lumpur darah. Suara-suara mengerikan bergema di kejauhan. Rintihan, jeritan, tawa mengerikan yang menggema tanpa sumber. Di depannya ribuan sosok hitam muncul perlahan dari kegelapan. Makhluk-makhluk itu tinggi, kurus, bermata merah menyala. Tubuhnya penuh luka menganga dan duri mencuat dari kulitnya. Mulut mereka bergerak tanpa suara, tapi hawa kebencian begitu terasa menusuk. "Manusia sombong," suara berat menggema. Dari tengah pasukan itu, sosok lebih besar muncul. Tubuhnya seperti kabut hitam pekat yang terus bergerak. "Kau tak akan bisa kembali ke alammu." Pak Jaya tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk berunding, wahai makhluk laknat," ujarnya sambil mengangkat tangannya. Cahaya biru keperakan menyala dari kedua telapak tangannya, mengusir sedikit kegelapan di sekelilingnya. "Aku datang untuk mengakhiri ini." Teriakan melengking terdengar saat ribuan jin setan itu bergerak serentak menerjang Pak Jaya dari segala arah. Pak Jaya melompat ke udara. Tubuh astralnya melesat seperti kilat.
Dari tangannya muncul cambuk cahaya yang langsung membelah makhluk-makhluk itu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Begitu satu terbakar, yang lain langsung menyerang. Makhluk-makhluk itu mengayunkan cakar, taring, dan senjata berkarat mereka. Mencoba mencabik-cabik Pak Jaya. Ia berputar, menghindar, lalu melemparkan bola api suci ke arah mereka. Ledakan dahsyat mengguncang tanah kelam itu, membakar ratusan jin dalam sekejap, bahkan ribuan. Namun pemimpin mereka masih berdiri tegak. "Kau bisa membunuh pasukanku, tapi aku tak bisa mati," katanya. Suaranya seperti gemuruh guntur. "Kegelapan akan selalu ada, wahai manusia." Pak Jaya tak gentar. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan cahaya terang bersinar dari dahinya. "Maka aku akan menguncimu, wahai makhluk jahat." Dengan gerakan cepat, ia mencabut mandau pusaka yang terselip di pinggang astralnya. Mandau itu bercahaya keemasan, menggetarkan udara di sekitarnya. Dengan satu teriakan mantra pamungkas, ia melesat ke depan dan menancapkan mandau itu tepat di jantung sosok hitam raksasa itu. Suara melengking menggema, langit bergetar, dan makhluk itu menghilang dalam ledakan cahaya putih. Semua makhluk lain ikut lenyap, tersapu dalam kehampaan. Sementara itu, Pak Jaya langsung meluncur, melesat ke dimensi lain. Alam gaib tempat pertarungan terakhirnya dengan Dukun Darsa akan terjadi. Saat kesadarannya terbuka di dimensi lain, Pak Jaya mendapati dirinya berdiri di tengah hutan belantara yang tidak seperti dunia manusia. Pepohonan menjulang tinggi dengan akar melilit seperti ular raksasa. Kabut hitam menyelimuti udara, dan suara-suara mengerikan menggema dari berbagai arah. Di hadapannya, Dukun Darsa telah menunggu. Tubuhnya tampak lebih tinggi dari biasanya, matanya bersinar merah, dan di belakangnya ribuan jin hitam berdiri siap menyerang. "Kau datang juga," suara Darsa terdengar menggema, penuh kebencian. "Kau pikir bisa mengalahkanku di dunia ini?" Pak Jaya tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk berbicara, Darsa. Aku datang untuk mengakhiri semuanya." Darsa mengangkat kedua tangannya, dan pasukan jin dari kerajaan hutan langsung melesat ke arah Pak Jaya. Makhluk-makhluk itu berwujud mengerikan. Ada yang berbentuk harimau raksasa dengan taring menyala. Ada yang bersayap dengan mata membara. Ada juga yang menjulur lidah panjang seperti ular. Pak Jaya tetap tenang. Ia menggenggam mandau pusaka yang bersinar terang, lalu berbisik, "Datanglah pasukan cahaya." Lalu dari balik kabut putih ribuan jin golongan kanan muncul. Mereka mengenakan jubah putih bercahaya. Wajah mereka bersinar seperti kilauan bulan. Tanpa menunggu aba-aba, mereka langsung bertarung melawan pasukan Darsa. Pertarungan pun pecah. Suara raungan, dentingan senjata gaib, dan ledakan energi memenuhi udara. Jin-jin hitam berusaha mencabik-cabik lawan mereka, tetapi pasukan Pak Jaya melawan dengan kekuatan suci. Sementara itu Pak Jaya dan Darsa saling bertatapan, lalu melesat ke udara, bertarung di antara dahan pohon raksasa. Darsa menghunus keris hitam yang berdenyut seperti jantung hidup, lalu melemparkannya ke arah Pak Jaya. Namun dengan gerakan cepat, Pak Jaya menangkisnya dengan mandau pusakanya. Ledakan energi terjadi, membuat udara bergetar. "Kau terlalu tua untuk ini, Jaya," seru Darsa sambil mengayunkan cambuk petir ke arahnya. Pak Jaya menghindar, lalu membalas dengan membentuk bola cahaya putih yang langsung melesat ke dada Darsa. Tubuh dukun hitam itu terpental, menabrak batang pohon raksasa. Ia meraung, tetapi tidak bisa bangkit. "Sudah selesai, Darsa," ujar Pak Jaya, suaranya dingin. "Kau telah melanggar hukum alam." Darsa berteriak keras, tetapi tubuh astralnya mulai terbakar oleh energi suci. Dengan jeritan terakhir, ia lenyap dari alam gaib, sementara pasukannya pun ikut menghilang. Sementara itu, Pak Jaya tersentak bangun di dunia nyata. Nafasnya terengah-engah. Di hadapannya, Lela menatapnya dengan penuh harap. "Sudah selesai," bisiknya. Lalu keesokan harinya warga menemukan Dukun Darsa tergeletak tak bernyawa di gubuknya.
Tubuhnya membiru seolah mati dalam ketakutan. Sementara itu kabarnya Tuan Herman tiba-tiba terserang penyakit aneh. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam, perutnya membesar, dan ia merintih kesakitan seperti yang pernah dialami Rudy. Namun kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kutukan telah berbalik kepada mereka yang telah menabur kejahatan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Fakta Sejarah mohon pamit. Selamat berpuasa di hari ke-13 ya, di hari Kamis ini. Semoga pada lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.